Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang menyempatkan hadir untuk mendesignasikan budaya positif, karena saya ini adalah calon guru penggerak angkatan 9. Jadi di sini tuh bukan untuk menggurui ya Ibu, tapi di sini ada tugas saya untuk mendesignasikan pembelajaran modul 1.4 ini. Nah, modul 1.4 ini tentang budaya positif. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak, atau pemberian hukuman dengan hal positif seperti memberikan uang kelas dapat mendisiplinkan anak, atau yang ketiga memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang mana yang setuju, mana yang tidak? Yang tidak Hukuman tidak setuju ya. Ya. Terus pemberian hukuman apakah dapat meningkatkan hal positif? membersihkan uang nggak apa-apa. Setuju ya yang ketiga. Nah, oke, baik. Di sini juga kita kembali ya. Jadi pengertian budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan universal ya, yang menghasilkan keyakinan pada akhir nantinya menjadikan karakter dan ciri khas dari sebuah lembaga atau komunitas. Nah, di sini juga Bapak Ibu, konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi, posisi kontrol guru. Jadi guru itu ada posisi kontrolnya, nanti kita akan bahas. Nah, dengan keyakinan kelas dan membuat segitiga restitusi. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi ini nanti pembelajaran itu berupa produk, bisa berupa konten, ya, yang nantinya penilaiannya asesmennya ada 3, for us, for all, for learning-nya itu. Jadi ada 3 bagaimana menghasilkan anak itu dalam bentuk hasil kontennya, bisa dalam penyajian pembelajarannya. Jadi belajar paradigma itu guru harus pertama itu harus membuat pertanyaan pemantik agar memicu pembelajaran dimulai. Terus kemudian di sini peserta didik juga memiliki kebutuhan berdasarkan perkembangan yang sesuai dengan teori psikologi modern. Nah, yaitu mewujudnya profil pelajar Pancasila. Oke. Di sini apa sih disiplin positif itu? Nah, disiplin ini artinya berarti belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang setidaknya bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memperdayakan kesadaran untuk tercapai imbalan penghargaan menjadi reward atau ancaman atau juga hukuman. Jadi penghargaan itu bisa menjadi sebuah hukuman atau sebuah reward, dan nanti juga bisa menjadi nantinya itu menjadi ancaman pada sebuah siswa. Nah, di sini adalah titik tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu sesuai dengan nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi karakteristik yang setidaknya lebih baik dari sebelumnya. Oke, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai yang kebajikan itu berarti nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Tentunya yang pertama adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, dan itu berakhlak mulia, berkeberanian dan sesuai dengan lagunya. Ya, sesuai dengan program VIP, yaitu toleransi, rasa hormat, integrasi, gitu kan, keinginan, kreatif, kerjasama, percaya,
sesuai dengan komitmen. Terus keterampilan skill life skill yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar, kreatif, merendahkan orang lain dan tidak memberikan terbaik dari apa yang diberikan oleh perilakunya. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi ada perbedaan antara hukuman, penghargaan, restitusi. Ya, jadi menurut Diana Gosen itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau yang dinamakan dengan hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini yang ketiganya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang dipercaya. Jadi bahwa menurut 3 motivasi ini, bahwa menurut Diana Gosen itu dapat menghindari ketidaknyamanan dalam sebuah hukuman. Makanya adanya sebuah 3 gagasan motivasi perilaku pada manusia. Nah, di sini antara hukuman dan penghargaan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, di dalam pertemuan ini kita akan perkenalkan antara program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Ya, jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan dulu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini yang identitas gagalnya itu adalah dampak pada murid ya. Kalau kita beri misalkan anak yang terlambat gitu ya, kita tiap harinya kita memberikan hukuman misalkan push up gitu kan, atau apa gitu kan, atau kita tampar dan sebagainya. Nah, dampak pada muridnya bagaimana? Ya, murid kan masih dendam, marah gitu kan, bukannya memperbaiki diri, malah sakit hati, malah bisa lagi lebih kesiangan lagi gitu kan, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa dampaknya, tiba-tiba tidak diharapkan dan tidak sama sekali buat guru itu kan tinggal dibaca aja ya Bapak Ibu. Nah, dengan perbedaan dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu adalah aturan yang nantinya disepakati, kalau dilanggar berarti mendapatkan konsekuensi. Berarti menurut Bapak Ibu konsekuensi itu apa? Bagaimana Bu bahasa Indonesia? Konsekuensi dengan hukuman perbedaannya apa? Kalau membuat hukuman ada aturannya enggak? Ada. Hukuman. Aturannya yang tertera. Nah, misalkan kita ada anak nih mencuri gitu kan, kita hukumannya apa? Berarti itu mah sesuai dengan aturan atau undang-undang. Misalkan yang di seorang guru melakukan hukuman terhadap murid. Nah, di situ ada yang disepakatinya enggak? Ada. Ya, nah bedanya di sini antara hukuman dan konsekuensi itu berarti tindak lanjut terhadap anaknya. Ya, tujuannya. Kalau konsekuensi mah berarti sudah disepakati dulu. Misalkan kita ada aturan-aturan yang nantinya itu sebelum dibuat ada kesepakatan antara pihak sekolah, murid, dan yang lainnya. Nah, itu antara impian dan harapan ya. Apabila misalkan pelanggaran berarti dinamakan berarti konsekuensi. Misalkan si anak tidak telat misalkan konsekuensinya apa? Berarti mengaji. Kalau hukuman berarti kan biasanya ke fisik gitu kan ya. Terus tindakan yang intinya itu berdampak pada dirinya. Nah, sedangkan
restitusi itu adalah apa sih tahapan untuk mencari prosesnya dengan memvalidasi dan sebagainya. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa tindakan. Betul nggak Bapak Ibu? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah merupakan hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali berarti hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja konsekuensi karena perilakunya itu sudah melanggar dan istilahnya konsekuensinya berarti harus membersihkan. Terus di sini ada murid diminta push up 15 kali berarti hukuman konsekuensi hukuman. Terus menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret konsekuensi imbas dari perilakunya ya. Berjemur di lapangan dan basket karena kesiangan dan hukuman. Baik, Bapak Ibu sudah paham ya. Kita lanjut ke berikutnya. Antara teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Di sini ada menurut Kalfikov ya, mengumumkan bahwa penghargaan atau maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi secara idealnya itu belajar itu adalah dengan sendirinya, maka timbullah penghargaan dengan sesungguhnya. Dan kemudian ada perbedaan dengan restitusi. Jadi restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Dan restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang apa dan seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan terhadap orang lain. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita juga sebagai manusia harus memiliki kebutuhan ya. Yang pertama pasti bertahan hidup ya. Nah, bertahan hidup dengan cara apa ya? Pasti makan, mempunyai tempat tinggal, terus keamanan ya. Terus yang kedua kita juga memiliki kebutuhan rasa ingin diterima dan rasa ingin disayang oleh orang lain ya kan. Nah, rasa diterima, dipedulikan, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, terus kemudian adalah penguasaan. Nah, penguasaan hidup berarti tentang harga diri, keinginannya yang dianggap dalam memimpin, berprestasi gitu kan, dan ingin didengar gitu. Terus keempat adalah kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan berarti bisa contoh dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru maupun mengendalikan arah dirinya. Terakhir adalah kesenangan. Kesenangan itu bisa dengan bermain, humor, antusias, dan tertawa pastinya. Nah, di sini saya mau bertanya lagi nih Bapak Ibu. Dari kebutuhan ini kan tadi sudah perbedaan ya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, berarti dari awalnya harus membuat keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas harus dibuat? Mengapa peraturan kelas saja yang dibuat? Menurut Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas ini harus dibuat gitu? Apa alasannya? Ada yang tahu nggak? Harus agar lebih efektif. Lebih efektif bagaimana Ibu Li? Harus ada keyakinan kelas karena agar lebih efektif. Lebih efektif. Mereka merasa dia buat ya dia tanggung jawab. Oh, berarti Dia akan melakukan itu. ya, dan menerima nantinya konsekuensinya. Berarti di sini menanyakan keyakinan kelas itu berarti murid awalnya itu ditanyakan. Jadi keinginannya itu apa yang didambakan seorang murid. Misalkan si murid itu pasti mendambakan kelas yang bersih, ya kan? Terus kelas yang nyaman, kelas yang semuanya tertib, disiplin dan sebagainya. Nah, dari pertanyaan itu akan muncul berarti impian-impiannya seperti apa, datang tepat
waktu-waktu, membersihkan kelas setiap hari dengan menjadwalkan setiap harinya. Nah, dari situ ada nantinya konsekuensi yang muncul apabila dari keinginan ini seseorang yang tidak melaksanakan, imbasnya akan seperti apa. Nah, barulah nanti disepakati antara guru kelas dan semua peserta yang ada di kelas tersebut. Jadi sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan. Nah, di sini dalam pembentukan keyakinan itu ada beberapa ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya, daripada peraturan yang terinci dan konkret, ya berarti meluas ya. Terus kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pertanyaan universal ya. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dulu ya. Terus ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dipahami oleh kelas. Yang keempat, yaitu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dibuat dan diterapkan di lingkungan sehingga warga kelas itu hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas sehingga kegiatan itu seperti curah terdapat ya Bapak Ibu. Nah, lanjut ke 5 posisi kontrol. Di sini sebagai guru, Bapak Ibu guru kan? Guru ya. Nah, di sini kontrol kita itu bisa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah terhadap anak ya. Terus ada sebagai manajer dan ada pemantau. Itu yang ketiga itu sebenarnya itu sebagai teman ya. Nah, di sini ada videonya yang harus di ditayangkan. Posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir di waktu mengikuti sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat.
menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda dulu untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini, Nek? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah lihat ya 5 posisi kontrol. Berarti di sini posisi kontrol yang paling ideal itu sebagai manajer. Mungkin dari Bapak Ibu ada bisa pendapat kenapa paling ideal itu sebagai manajer. Ibu Fauzia. Kalau menurut saya, kalau sebagai manajer lebih bisa memposisikan anak untuk lebih dewasa, lebih bisa memanage emosinya, pikirannya, kemandiriannya, dan masalah akan terpecahkan lewat pikiran anak sendiri, bukan dari kita lagi. Dari situ anak akan belajar mandiri. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu lebih kepada diktator, di mana anak tidak akan belajar untuk berpikir kritis, mandiri, dan manajemen emosional. Seperti itu Bu Penny. Terima kasih. Luar biasa sekali ya Ibu Fauzia. Di sini kenapa idealnya itu sebagai posisi manajer, karena ada tahapan untuk memvalidasi anaknya dulu. Jadi si anaknya itu ditanyakan dulu konsekuensinya
apa keyakinan kelas yang dilanggarnya seperti apa, dan diharapkan si anak itu mengetahui sendiri bagaimana menyelesaikan masalah pada dirinya. Baik, kita lanjut ke segitiga restitusi. Jadi dalam proses segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah memvalidasi identitas, terus kan kedua menanyakan apa sih menstabilkan identitas dulu, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu bisa ditanyakan dulu, mengapa kamu melakukan hal itu, betul ya kan? Terus kedua, keyakinan kelas apa yang sekiranya kamu apa yang melanggar yang sudah disepakati. Nah, keduanya itu memvalidasi tindakan. Berarti cara efektifnya seperti apa? Jadi ada kata-kata penguatan di sana. Penguatan itu bukan kita sebagai gak apa-apa lah kamu salah. Nah, tapi di situ penguatan itu ada before afternya itu. Jadi setelah kamu itu pasti kamu akan begini. Jadi ada solusi yang diarahkan seorang guru. Dan ketiganya adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas perlu dibuat agar mereka tahu bahwa keyakinan apa saja yang telah dilanggar oleh dirinya. Lanjut di sini bisa ya pengertian menstabilkan identitas sudah prinsip kesalahan yang bagian proses pembelajaran yang akan menggeser pada identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Di sini ada prinsipnya ya. Prinsipnya adalah suatu momen tertentu guru akan bergeser dari pembinaan stimulus respon menjadi proaktif sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid yang akan diperbaiki dengan hubungan murid. Nah, di sini ada video penerapan restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap, Sarah. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya
dia daripada teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpindah ke Jakarta lagi. Hanya yang kita. Iya Pak. Saya masih bersabar. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mendatangkan mereka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Pak. Capek Pak jadi keluar. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya selalu menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak membutuhkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang tidak sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya, saya bisa mengakui mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi bersabar, menganggap tidak berpikir untuk apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan berhati. Baiklah, kalau begitu. Yuk, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahan. Saya memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba mengenali tujuan dari perilaku, mengenali dan memahami kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang lebih efektif. Bersama
keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. Lima, waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan memulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami sulur penerapan segitiga restitusi, diharapkan Ibu dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuatmu menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung Ya, baik Bapak Ibu. Di sini dalam penerapan segitiga restitusi itu mengacu kepada kontrol sebagai manajer ya, dari menstabilkan identitas, validasi yang salah, terus menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, perlu nggak penerapan segitiga restitusi dalam budaya positif ini? Kenapa Bapak Ibu? Oh, jelas. Perlu ya, karena memang kalau dilihat dari yang dipaparkan tadi kan segitiga restitusi itu adalah gimana caranya kita menyampaikan ke siswa, membuat kesadarannya di mana, membangun kesadarannya di mana, sudah gitu bagaimana cara kita menyampaikan ke siswa agar siswa itu juga sadar sendiri, sama seperti konsepnya yang tadi yang manajerial, pada dasarnya sama dengan manajerial. Lalu siswa juga akan diberikan waktu untuk dia mengintrospeksi dirinya sendiri. Terus tadi ada 5 manfaat yang disampaikan tadi, saya setuju sekali dengan yang sudah disampaikan oleh Ibu praktisi tadi. Mungkin ada tambahan dari Bu Widya? Dilengkapi oleh Bu Mary nanti jawabannya. Tadi melihat segitiga restitusi itu lebih ke mengarahkan anak bagaimana menyelesaikan masalahnya lebih arah lagi, tidak dengan emosi, tidak dengan hukuman, tapi lebih mengarahkan ternyata menyelesaikan masalah yang baik itu harusnya seperti ini, seperti itu kan. Mungkin ini penerapan budaya itu cocok sekali ya untuk sekolah kita dalam sekolah ramah anak. Nah, di mana penerapannya itu dengan memvalidasi dan sebagainya itu sangat membuat anak tuh jadinya konteksnya merasa bersalah dan tahu konsekuensinya apa yang dia lakukan ketika keyakinannya itu dia langgar. Nah, mungkin kita refleksi aja ya untuk akhir pertemuan ini dari pemaparan tadi. Adakah ibu yang bapak itu untuk istilahnya itu mengontrak dari penjabaran tadi, mungkin ke konteksnya ke Ibu Bika ya, karena tentang budaya positif. Dari sebenarnya ya budaya positif ini juga masuk ke layanan konselingnya, tahap-tahapannya. Contohnya tadi yang pertama sebagai manajerial, sama di tahap konseling pun dipakai dan digunakan bagaimana caranya menyadarkan anak sadar kesalahannya, tapi karena dari diri sendiri bukan dari orang lain. Terus juga tadi yang segitiga restitusi juga sama, itu cocok sekali
digunakan untuk berbicara atau konseling dengan siswa yang bermasalah. Karena kalau misalkan anak yang bermasalah tiba-tiba dimarahin atau apa, tidak akan ada efek jerah, iya maaf, tapi akan diulangi kembali. Tapi ketika menerapkan tadi posisi manajerial dan segitiga restitusi, itu akan lebih efektif membuat anak menyadari salahnya dan benar-benar berubah. Cukup begitu. Terima kasih Ibu Bapak. Mungkin dari sini ya penerapan budaya positif itu kita mengetahui nilai kebajikan ya, mengetahui posisi kontrol sebagai guru yang paling idealnya tadi sebagai manajer, dan prosesnya untuk apa sih yang paling efektif itu ya untuk membuat anak merasa bersalah itu adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Mungkin mudah-mudahan budaya positif itu bisa kita implementasikan dan kita terus kita gerakan bersama ya untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk proses diseminasi saya. Mudah-mudahan kebaikan Ibu di